Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6A. Selamat pagi. Gimana Mbak Mas kabarnya hari ini? Baik. Baik. Sehat ya? Sehat ya? Sehat. Ya, alhamdulillah. Mbak Mas tetap jaga kesehatan loh ya. Ini cuacanya sudah mulai tidak mendukung ya. Kadang hujan, kadang panas, kadang badai. Ya badai angin. Ya tadi malam kan anginnya juga kencang. Ya Mbak Mas, ini akan menguras imunitas ya, akan menguras imunitas. Maka tetap harus jaga kesehatan agar kita tetap sehat. Ya Mbak Mas. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Ambil sikap duduk berdoa Mbak Mas. Ya. Oke. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Berdoa selesai. Mbak Mas, Pak Arman mau tanya dulu sebelumnya. Untuk yang belum mengumpulkan tugas pas sebelum PTS, siapa ya? Aku udah. Sebentar, Pak Arman cek ya. Ini yang datang cuman 9 orang. Ya. Yang Pak Arman saya screen dulu. Sebentar. Pak Arman saya screen. Masih muter? Oke Mbak Mas. Ini udah kelihatan ya? Ini di kelas 6A. 6A itu yang mengumpulkan 13 orang. Yang belum mengumpulkan tuh 4 orang. 4 orang. 4 orang. 4 orang ini siapa? Ini Pak Roman cek lihat, ya. Pak. Oke. Pak Roman. Nih, Arfan Reka. Ada Arfan Reka? Ataya Safa? Isan? Sandren Raka? Belum mengumpulkan? 4 diberikan. Belum ya? Kalandra? Ya. Belum masuk. Mas Esan sudah mengumpulkan apa belum? Yang mana? Yang Tugas kan? teori latihan soal PTS. Oh, latihan. Belum ya? Ini yang di Google Classroom itu ya? Iya, belum ya? Belum. Belum. Berarti 4 ini mohon segera untuk dikumpulkan. Ya. Yeah. Kok Pak Roman tidak pernah melihat Mas Arfan tuh di mana ya? Tapi itu cara ngerjainnya itu gimana tuh? Aku pun bingung. Ini kan ada petunjuknya, Mas. Nah, ini ada petunjuknya. Ya. Jelas ya, ada petunjuknya. Ini bagaimana cara menambahkan. Jelas, Mas? Oh, ya. Jelas, Mas Ihsan? Oke, Mbak Mas, Pak Roman ingatkan, kalian kan sudah kelas 6. Kelas 6 ini untuk latihan menuju ke SMP, Mbak Mas. Artinya apa? Semakin kamu nanti naik kelas, semakin kamu nanti ke SMA, semakin kamu nanti ke kuliah, otomatis tugas dan kewajiban kamu beserta tanggung jawabnya itu akan semakin berat. Jadi kamu harus mulai belajar dari sekarang. Pak, saya salah Pak, tidak apa-apa, salah sekarang. Lebih baik salah sekarang daripada salah berkelanjutan sampai besok, Mbak Mas. Karena kalau kamu salah sekarang, kamu akan tahu pembetulannya. Kamu akan tahu pembenarannya. Ya, tetap dikerjakan. Karena itu tanggung jawab kamu sebagai siswa. Gitu, Mbak Mas. Yang di bawah itu maksudnya jawaban buat 5 soal itu, Pak? Yang soalnya itu tuh, Mas? Yang di bawah, yang tulisan jawaban itu? Oh, jawaban dari 5 soal yang di atas itu. Dikerjakan di buku tulis. Oh. Kan itu kan Pak Roman sudah ngasih keterangannya. Ya, soal tetap ditulis di buku tulis. Jadi kalau kamu mengerjakan soal, ya mengerjakan soal itu dibaca dulu petunjuknya. Dibaca dulu petunjuknya apa yang dimau. Ya, besok SMP itu kamu ketemu bermodel Bapak Ibu guru, Mbak Mas. Jadi ada yang kalau kita nyebutnya itu ada guru killer gitu ya.
Ya, nyebutnya Iya. pernah dengar kata-kata itu? Guru killer Pernah. itu? Ya pernah ya kata-kata gitu. Ya, kalau kamu ketemu sama guru model seperti itu kamu kan juga susah juga gitu, Pak Mas. Ya kan? Tapi di samping itu ada apa namanya? Ada hikmah yang kamu petik apa? Disiplin, Disiplin. tanggung jawab. Itu Mbak Mas. Kalau Pak Roman kan masih santai Mbak Mas ya. Ya kan? Ini kalau kamu sudah terlambat ketemu karo guru killer Mbak Mas. Kamu Ih, mengumpulkan itu enggak terima benar. Ya enggak? Ya kan? Iya. Ya, makanya dari sini Mbak Mas, Pak Roman harap kalian tuh untuk belajar. Belajar untuk tanggung jawab, belajar untuk disiplin. Untuk siapa? Untuk dirimu, bukan untuk Pak Roman. Ya, Mbak Mas. Semakin kamu bisa disiplin, semakin kamu bisa tanggung jawab, kamu akan semakin mudah untuk melangkah nanti ketika di SMP, SMA, dan kuliah. Pak Roman yakin, Mbak Mas. Ya, jadi lebih baik mumpung masih banyak waktu, ya Mbak Mas belajarlah sebanyak-banyaknya. Salah sekarang enggak apa-apa. Daripada kamu tidak mau belajar, tidak mau untuk melangkah Aku ke pun salah. juga lagi sibuk sekarang. Ya, karena belajar awalnya itu tidak selalu benar terus, Mbak Mas. Pasti ada kesalahan dan kesalahan itu harus kita perbaiki, ya, Mbak Mas ya, gitu ya. Oke, lanjut Mbak Mas. Hari ini Pak Roman mau membahas PTS kemarin, ya, soal PTS kemarin. Mungkin ada beberapa yang masih ada yang salah, Mbak Mas. Ya, Aku karena masih agak bingung masih ada yang dapat nilai 7, Mbak Mas. Pak Roman berharap sekali ya 7 nilainya itu sampai 100 gitu, 100 semua. Kalau nilai 100 semua kan Pak Roman seneng, kamu juga seneng ya, Mas. Yuk, Ya. Pak Roman yang baca soalnya, kamu yang jawab ya, tapi jangan dijawab dulu sebelum soalnya selesai. Itu ya, Mbak Mas. Aku bingung out of it content doang. Gimana? Bingung yang out of it contents doang. Iya. Yuk, soal nomor 1. Perintah untuk membuat berbagai bentuk bangun datar itu terletak di Shape. ya, shape ya, shape. Ingat shape. Karena di sini ada kata bangun datar. Jadi jawabannya adalah shape. Lanjut. Soal nomor 2. Grup clipboard, font, dan paragraf terletak pada tab home. Betul, tab home. Ingat-ingat 3 ini sering kita pakai, Mbak Mas. Ya. Clipboard itu ada copy paste, font itu ada jenis font size, ya, terus kemudian ada bold, italic, underline. Kalau paragraf ini ada yang namanya bullet, ada yang namanya perataan paragraf, 4 itu. Yang jadi terletak pada home. Lanjut, soal nomor 3. Icon di bawah ini berfungsi untuk mewarnai. Betul, mewarnai huruf. Ini ada garis. Walaupun kamu modelnya ikonnya banyak, Mbak Mas, tapi tetap saja seperti ini. Ya, tetap saja seperti ini. Ada garis bawahnya. Di sini namanya tetap mewarnai. Walaupun Pak dikasih warna hitam, ya tetap saja itu mewarnai. Lanjut, nomor 4. Icon di bawah ini terdapat pada tab File. Jelas ya, tab file, bukan tab home, Jadi tab home sama tab file itu bersebelahan, ya. Lanjut, nomor 5. Kombinasi tombol Ctrl N digunakan untuk Membuat dokumen baru. Betul. Ya, membuat dokumen baru. Mbak Mas, terkadang Pak Roman tuh mengecoh soalnya itu dengan kata-kata belakangnya itu sama. Ya, untuk apa? Untuk apakah kalian tuh teliti apa enggak? Menyimpan dokumen baru, membuat dokumen baru. Jadi sama-sama belakangnya baru, tapi depannya itu berbeda. Ya, jadi ini butuh ketelitian. Soal nomor 6. Icon paste ditunjukkan oleh gambar yang D. Yang B. Ya, pertanyaan Pak Roman, yang B itu icon apa, Mbak Mas? Yang B. Mewarnai huruf. Yang B. Iya, B mewarnai, betul, mewarnai huruf. Yang C maksudnya Pak Roman? Oh, save as. Betul. Icon save as. Lanjut. Soal nomor 7. Nama icon di bawah ini adalah tabel.
Ya, tabel. Betul. Hmm. Nomor 8. Arti dari rows adalah Baris. 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 Ada loh yang masih salah loh. Rows artinya sel. Ada loh. Ingat loh, rows. Rows itu artinya Rows, adalah baris. baris. Icon table terdapat pada tab Insert. insert. Sip. Ya, pada tab insert. Insert. Lanjut Mbak Mas. Nomor 10. Tabel mempunyai 5 kali 8. Artinya angka 5 adalah berarti 5 itu di depan. Berarti artinya adalah kolom. Ya. Coba dilihat di buku paket Mbak Mas. Di buku paket halaman 17. Itu halaman 17 itu terbalik Mbak Mas. Ya, buku paket halaman 17. Ya. Ya. Angka yang di depan itu kalau itu sudah di halaman 17. Ya, di halaman 17 itu kan ada tulisan arahkan kursor pada kotak yang diinginkan. Angka yang di depan adalah banyaknya baris. Itu kan sudah pernah Pak Roman coret ya? Sudah. Itu Iya. bukan baris. Angka yang di depan adalah kolom. Ya. Angka yang di depan itu kolom. Angka yang di belakang adalah baris. Ya. Sedangkan, nah ini nomor 11. Sedangkan angka 8 artinya adalah rows, baris. Betul, rows, baris. Nomor 12. Nama ikon di samping adalah, masih ingat Mbak Mas? Adalah picture. Betul, namanya picture. Ini berada di MS Word 2010. Nomor 13. Nama ikon di bawah ini adalah line and spacing paragraph. Betul, line and spacing paragraph. Nomor 14. Ikon chart ditunjukkan oleh gambar chart. Ya? A, B atau C? Ikon A. Betul. Karena A untuk membuat grafik. Ya. Grafik. Jadi kadang terbalik sama yang punyanya Smart Art. Nomor 15. Hasil gambar di bawah ini dibuat dari ikon Insert chart. insert chart. Ya, insert chart. Diagram batang. Ya Mbak Mas, ini hasilnya dari ikon ini Mbak Mas, ikon chart. Jadi untuk membuat diagram seperti ini. Contohnya kasus yang penjualan, perdagangan, ya itu pasti akan bisa Mbak Mas menggunakan ini, pasti bisa, ya. Jadi kalau sering sekali Mbak Roman bilang kalau ada orang tua yang punya penjualan, itu ini bisa buat untuk analisa. Oh ternyata tuh penjualan yang paling banyak ini, penjualan yang paling sedikit ini, itu munculnya seperti ini. Besok SMA ketemu pelajaran IPS, ekonomi, kamu akan ketemu ini Mbak Mas. Ya. Nomor 16. Ikon di bawah ini dinamakan Smart Art. Nomor 17. Bullet and numbering terdapat pada grup. Ya, tadi Pak Arman sudah nyebut grup paragraf. Betul. Grup paragraf. Nomor 18. Nama ikon di bawah ini adalah word art. Betul. Word art. 19. Untuk menyisipkan tulisan dalam box menggunakan ikon text box. Ingat di sini ada box, ada tulisan, ada box. Berarti menyisipkan tulisan dalam box dinamakan text box. Nomor 20. Nama ikon di bawah ini adalah numbering. Betul, numbering. 1 2 3 numbering. Nomor 21. Nama ikon di bawah ini adalah shape outline. Kok tahu shape outline dari mana? Karena dari format. Dari format. Berarti mengerjakannya sambil buka laptop ya? Atau buka komputer ya? Dari format. Ini Mbak Mas, tahunya dari mana? Ini ada gambar pensil.
Ada gambar pensil. Nah, di gambar pensil ini ada pensilnya itu menggambar sebuah garis. Ya kan? Ya kan? Menggambar sebuah garis. Kalau sebuah garis berarti namanya adalah garis, bahasa Inggrisnya Line. line. Betul. Lain. Line. Kalau line itu berarti kalau yang namanya garis biasanya itu terletak di luar apa di dalam? Di luar lah. Di luar ya. Biasanya garis itu terletak di luar. Nah, kalau terletak di luar berarti namanya adalah out. Keluar kan out. Berarti kan out ada garis, ada keluar. Berarti outline. Ya. Nah, terus kemudian ada seperti yang tadi font color. Berarti untuk mewarnai. Berarti shape outline. Ya. Kalau pensil ya, pensil ini berada di paint ya, menggambar. Nomor 22. Lihat gambar nomor 21. Ini ya. Icon tersebut terletak pada tab Format. 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 Jelas. Home, insert, view pasti tidak akan pernah ada model icon seperti ini. Nomor 23. Kotak dialog di bawah ini dapat dari klik icon Smart Art. Betul. Ini memang Pak Arman tutup ya. Choose a Smart Art grafik ya, Pak Arman tutup. Betul, Smart Art. 24. Menu auto fit content terletak pada kotak dialog. Nah itu dia yang saya bingung. Guys. Maksud Insert tabel. Insert Dari? table. Insert table. Mbak Mas, sebenarnya ini Pak Arman tuh memberikan apa ya? Memberikan pilihan tuh yang sudah dijawab oleh soal itu sendiri. Ya, kalau kamu teliti. Contohnya auto fit content. Auto fit content kita tidak pernah melihat dari bullet. Kita tidak pernah melihat dari paragraf. Font pun tidak pernah. Ya, karena tidak ada kata-kata itu. Yang ada kalaupun kita sulit untuk menjawab, kita hanya menganalisa saja, jawabannya tetap berada di insert table. Nomor 25. Arti dari kata hidden adalah Tersembunyi. adalah Bunyi lah. tersembunyi. Mbak Mas, masih ada loh yang arti dari kata hidden itu adalah menyimpan. Ada yang menjawab loh. Itu kan sembunyi, kan hide and seek berarti peta umpat. Gimana? Kan hide itu sembunyi. Iya, maksudnya dari kelas 6A 6B itu ada masih yang menjawab loh. Hidden itu artinya adalah menyimpan. Ya. Jadi Ada yang masih, karena gini loh Mbak Mas. Kita kan kalau kita lihat kan membuka itu bahasa Inggrisnya apa? Open. Menyimpan bahasa Inggrisnya? Save. Keluar bahasa Inggrisnya? out. Exit. Exit. Exit atau exit atau close ya. Ya, berarti kan kita yang kurang apa? Yang tersembunyi. Tersembunyi berarti adalah hidden. Makanya Mbak Mas, bahasa ini, bahasa hidden, nanti akan kamu temukan di SMP. Sekali lagi, jadi nanti kalau kamu berbicara sama temanmu itu sudah tidak mengatakan filenya disembunyikan. Sudah tidak menggunakan bahasa itu lagi, tetapi menggunakan bahasanya adalah filenya hidden atau tersembunyi. Filenya terhidden. Gitu Mbak Mas. Itu bahasa-bahasa yang nanti SMP digunakan. Ya, jelas ya Mbak Mas ya. Nanti PS kurang lebih ya, soalnya seperti itu Mbak Mas, karena pelajarannya hanya mengulang dari kelas 4, 5, dan 6. Yuk, sekarang buka buku paketnya Mbak Mas. Halaman bab 2. Mbak Mas, ini Pak Roman men-scan-nya kurang. Jadi Pak Roman men-scan-nya itu di buku paket di halaman, sebentar, Pak Roman men-scan-nya kelompatan Mbak Mas. Dari halaman 25, dari halaman 25 terus kemudian melompat ke halaman 33. Ya, Pak Roman kelompatan. Ya. Sekarang kita lihat di sebentar, ini kenapa sih? Ya, kita lihat di halaman bab 2 Mbak Mas. Sudah ketemu bab 2? Ya. Di bab 2 Mbak Mas itu menggunakan ikon pendukung software pengolah kata. Artinya di bab 2 ini kita akan jauh lebih lama untuk praktek Mbak Mas. Ya, sekali lagi kita akan jauh lebih lama untuk praktek. Jadi disiapkan saja minggu depan untuk komputer atau laptopnya. Hari ini praktek nggak Pak? Nah, ini hanya Pak Arman kasihkan teorinya dulu sedikit aja.
Kamu telah mengenal ikon-ikon pendukung pada software pengolah kata. Mudah diingat bukan? Supaya lebih memahami kegunaan ikon-ikon tersebut, kamu harus berlatih untuk menggunakannya. Kamu bisa mengambil gambar, menyisipkan diagram, grafik, atau tabel. Pasti menyenangkan. Yuk, halaman 28. Halaman 28, Mas Kevin, minta tolong dibacakan Mas Kevin. A, mencari gambar. A. Mencari gambar. Coba kamu bandingkan antara buku yang penuh dalam teks dan buku yang dilengkapi dengan berbagai gambar. Manakah yang lebih menarik? Tentu yang bergambar, bukan? Untuk membuat teks bergambar, kita harus menyisipkan gambar ke dalam teks. Tapi sebelum itu kita harus mencari gambar yang akan disisipkan. Pada Microsoft Office, gambar disimpankan melalui Picture and Online Picture. Iya, betul Mas. Terima kasih Mas. Jadi, Mbak Mas, mungkin kita pernah melihat atau kamu sudah pernah melihat komik, Mbak Mas? Komik. Bukan obat komik, tetapi komik, buku komik. Pernah Oh, melihat? yang komik yang isinya cerita lucu itu. Ya, ada yang cerita lucu, ada yang cerita yang lain juga sih, Pak Mas. Cuman di antara novel sama komik itu kan beda, Mbak Mas. Kalau novel itu kan semuanya kan cuma cerita tok gitu loh, Mbak Mas. Jadi cuman tulisan-tulisan tok gitu loh. Tapi kalau komik itu kan ada bergambar, ada cerita seperti percakapan orang, tapi ada gambarnya. Pernah enggak melihat? Punya aku. Buku loh ya, bukan di HP loh ya. Iya, buku. Pernah di buku, pernah ya. Nah, itu memang dibuat Banyak. seperti itu akan lebih menarik, Pak Mas. Kalau sebentar, kamu pernah menemukan majalah bubu? Pernah sering di Sering ya? perpustakaan. Majalah bubu itu kan terkadang kan ada gambar komiknya tuh, Mbak Mas. Ya, ada gambar komiknya. Ya, betul, ada gambar komiknya. Nah, gambar-gambar itulah yang membuat menarik, Mbak Mas. Kalau dulu, Mbak Mas, gambarnya itu tidak berwarna, cuma hitam putih. Ya, kalau sekarang tuh sudah bagus, sudah berwarna. Ya, makanya itu lebih membuat menarik. Makanya anak-anak kecil, anak-anak TK, ya, anak-anak TK Aku aja langganan. dia coba deh bayangkan gini Mbak Mas. Coba kalau anak-anak TK bukunya itu semuanya tulisan. Kira-kira bosan apa enggak, Mbak Mas? Meninggal dia Pak, bisa Pak. Iya, Pak. Ya kan? Baca aja belum bisa kok. Masa disuruh kasih tulisan? Betul enggak? Ya, maka dari itu anak-anak TK bukunya pasti itu banyak gambarnya daripada tulisan. Ya kan? Kemudian anak-anak TK gambarnya itu warnanya mesti warna-warni. Ya kan? Tidak kayak gambar punyanya kelas 6. Kalau gambar kelas 6 ya biru-biru, merah-merah. Ya kan? Ya, karena anak-anak TK itu belajarnya itu dari melihat dan mendengarkan dulu, Mbak Mas. Beda kalau sama anak-anak kelas 6. Kelas 6 sudah mulai bisa berpikir. Ya kan? Kalau anak-anak TK belum bisa. Gitu, Mbak Mas. Oke, nah sekarang Mbak Mas, Pak Roman buka MS Word-nya dulu sebentar. Pak Roman saya screen dulu. Sebentar Pak Mas, ini Zoom-nya Pak Roman ada masalah nih. Ada lag. Ya. Kemarin internet tuh udah nggak bisa dipakai buat on Belum cam. ya? Belum keluar ya? Ini masih hitam? Sudah muncul? Ya. Sudah muncul? Oke. Mbak Mas, salah satu salah satu untuk menggunakan online picture yang di halaman 28 online picture itu kita syaratnya harus satu, Mbak Mas. Apa Pak? Koneksi internet. Kamu tidak bisa koneksi internet itu tidak akan pernah bisa. Cuman itu aja, Mbak Mas. Ya. Sebentar, masih proses muter-muter, Mbak Mas. Nge-lag nih komputernya Pak Roman. Ya. Ini sering terjadi, Mbak Mas, jika komputernya sudah tua lama ya. Ya itu kan punyamu bolak-balik lah. Nah, ini warna putih. Ya. Itu hampir mulai ngehang. Di situ tidak ada tulisannya not responding ya. Di punya Pak Roman ada tulisannya not responding, Mbak Mas. Ya. Jadi kalau dalam komputer, Mbak Mas, besok kalau kuliah komputer ya, itu memang modelnya seperti ini. Ya. Sudah muncul? Muncul ya? Sudah ya. Oke.
Mbak Mas, sekarang gini Mbak Mas, di halaman 28 itu online picture sudah pernah kita praktekkan Mbak Mas. Sudah pernah praktekkan di kelas 5. Maksudnya di mana Pak? Maksudnya di insert. Mohon maaf melambat ya Mbak Mas. Ya. Ada insert terus kemudian di picture. Di picture. Jadi yang menggunakan apa namanya 2007 jangan pernah berharap bisa mendapatkan online picture. Sekali lagi jangan pernah bisa mendapatkan online picture. Ya. 2010 pun juga belum mendapatkan kayak online picture. Oke, Mbak Mas, ini tampilan Pak dari online picture. Pak, kenapa itu please white? Ya ini sampai ngehang punya Pak Roman. Itu biasanya satu koneksi, dua adalah kemampuan komputer itu sendiri. Jadi kalau komputermu lemot seperti Pak Roman ini, Mbak Mas, sarannya Pak Roman adalah satu, cukup bersabar saja. Ya. Karena kalau kamu tambahin ngeklik lagi, maka akan semakin melambat. Begitu Mbak Mas. Nah, udah muncul ya. Nah, di sini Mbak Mas, di halaman 29 kita disuruh untuk menulis kata kuncinya. Pak Roman, itu di 29 itu kata kuncinya apa sih Mbak Mas? Transportation. Transportation. Ya, transportation. Ya, ingat Mbak Mas, di sini kita menggunakan ejaan bahasa Inggris. Ya, transportation. Ya, transportasi. Ini menggunakan ejaan bahasa Inggris. Pak, menggunakan bahasa Indonesia? Ya bisa sih. Ya, bisa. Oke, kemudian Pak Roman tekan enter. Mbak Mas, kalau laptop yang baru, komputer yang baru itu cepat Mbak Mas. Ya, kalau di sini terjadi seperti ini, berarti ada yang salah dengan komputernya Pak Roman. Sebentar, proses Mbak Mas. Dan ini juga tergantung pada koneksi internet masing-masing. Kalau cepat ya berarti internetnya lancar. Kalau besok bisa bertatap muka di lab komputer, lab komputer semuanya itu sudah koneksi internet, Mas. Jadi kita bisa melakukan pencarian online picture secara bareng-bareng. Ya. Secara langsung, biar lebih paham. Ya, muter-muter ya, Mbak Mas ya. Aku pun sama. Sebentar. Oke, Mbak Mas. Sambil menunggu, apakah ada pertanyaan, Mbak Mas, tentang MS Word, Mbak Mas? Nggak ada, Wi. Nggak ada. Dalam. Mereka nggak bisa masuk. Siapa? Mereka nggak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Kenapa ya, Mbak? Arfan mereka tidak bisa masuk. Oh, salah. Kenapa ya nggak bisa masuk ya? Oke, Aduh, Mbak Mas. Salah masuk link ternyata. Ini Mbak Mas, ini ya. Ini Pak Roman sudah muncul gambarnya, Mbak Mas. Tentunya gambar ini akan berbeda, Mbak Mas. Jadi kalau lupa kok gambarku kok tidak sama, Pak. Ya, kalau gambarnya tidak sama, ya Pak Roman tidak bisa memaksakan, Mbak Mas. Terkadang memang pencariannya juga berbeda, ya. Pak, gambar saya di sini. Pak, gambar saya di sini. Ya, ini jenis dari transportation-nya, Mbak Mas. Ya. Oke, Pak Roman ambil satu gambar train. Ini ya, kereta ya. Diklik dulu, kemudian insert. Nah, yang di 2016 ini, ya Mbak Mas, ketika kita klik insert, dia akan melakukan download picture. Downloadnya akan otomatis, Mbak Mas. Dan dia akan masuk ke dalam MS Word secara otomatis. Pastinya koneksi internet harus diperhatikan. Ya, jadi tidak sama. Loh Pak, saya lemot Pak. Ya, seperti ini Mbak Mas. Bisa ya? Yoi. Oke. Ini hanya untuk memasukkan saja. Oke, sampai sini Mbak Mas. Apakah ada pertanyaan Mbak Mas? Nek 2010 online picture-nya belum ada. Iya, belum ada Mas. Nah, itu makanya kesusahannya. 2013 kayaknya juga belum ya. Pak, aku malah pakai Chrome A sih. Pakai apa Mbak? Google. Atau Pakai? ngambil gambar.
Ada 2010. 2013. 2013 ada enggak Mas Isan? Aku nggak ada komputer. Pak. Enggak ada ya. Jadi coba Mas, kalau Pak Roman ini sebentar, Pak Roman ambil Google ya. Pak Roman ambil Google Chrome. Kalau kita klik di Google ya dengan kata transportation. Transportation ya. Transportation. Pak Roman klik ya Mbak Mas ya. Kemudian Pak Roman cari di shirt gambarnya. Sebentar. Banyak. Banyak kan? Sama enggak yang seperti di buku paket? Enggak. Enggak. Ya kan? Enggak sama. Itu Pak Roman memaklumi Mbak Mas. Karena yang di shirtnya yang di sini ada menggunakan Google, sedangkan di MS Word itu menggunakan Bing shirtnya. Jadi gitu Mbak Mas. Jadi Pak Roman tidak bisa memaksakan kalian, yang tidak menggunakan 2016. Kecuali kalau semuanya masuk di lab komputer menggunakan 2016 semua, kita bisa satu tujuan gitu Mbak Mas, bisa menyamakan. Tapi kalau ini kita tidak bisa. Begitu ya Mbak Mas ya. Ada pertanyaan lagi? Apakah ada pertanyaan lagi? Enggak. Nggak ada. Kalau tidak ada, Pak Roman cukupkan Mbak Mas untuk pertemuan hari ini. Mbak Mas, minggu depan kita menggunakan komputer ya. Kita menggunakan komputer atau laptop. Aku nggak bisa ke sana, Pak. Gimana? Oh Aku iya nggak- kan Iksan kan di Jakarta, Pak. Oh, iya berarti kan Zoom kan kayaknya ini ya Mbak Mas yang Corona TIK sama yang Zoom. TIK sama bahasa Inggris kayaknya masih daring sepertinya sambil nunggu jadwalnya ya. Oke. Sambil nunggu nanti kalau bisa daring sama luring bareng ya nanti Pak Roman. Luring itu apa? Luring itu tatap muka. Ya kalau daringan dalam jaringan, kalau luring kan luar jaringan, gitu Mbak Mas. Ya jadi nanti pokoknya yang kita siapkan dulu. Kalau memang itu nanti bisa tatap muka ya berarti di lab komputer. Kalau yang tidak bisa berarti nanti kita pakai jaringan atau pakai di Zoom lagi. Itu ya Mbak Mas ya. 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 Tidak ada tugas yang dikumpulkan untuk pertemuan hari ini. Yang belum mengumpulkan tugas yang tadi Pak Roman sebut, ya mohon untuk segera dikumpulkan. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan. Kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you. Dadah. Selamat belajar. Bye.